warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 Masyarakat Desa dan Kota akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Kepercayaan Agama dan Seni Budaya Masyarakat Desa dan Kota. Berikut materinya, silakan disimak. Yaitu membahas tentang sistem kepercayaan. Di dalam sistem kepercayaan terdapat dua subbab, yaitu pengertian kepercayaan dan homogenitas pada masyarakat desa dan kota. Yang pertama yaitu pengertian kepercayaan. Menurut pengertian terminologis, kepercayaan diistilahkan sebagai keyakinan kepada Tuhan di luar agama atau tidak termasuk ke dalam agama. Dan kepercayaan ini ialah sifat dan sikap membenarkan sesuatu atau menganggap sesuatu sebagai kebenaran yang diyakini, diaplikasikan dalam bentuk kelakuan, pengalaman yang mempengaruhi sifat mental yang meyakininya. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan religi atau agama, tapi cakupannya lebih luas. Kepercayaan mempunyai karakteristik tertentu, yaitu dengan memunculkan kekuatan supranatural yang dipercaya oleh masyarakat. Menurut Harsojo, kepercayaan merupakan sistem keyakinan atau sesuatu hal yang diyakini keberadaannya atau kebenarannya dari suatu kelompok manusia yang terdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci, yang berhubungan dengan masa lalu. Dan kepercayaan bagi masyarakat primitif merupakan sejarah yang bersifat suci atau kudus yang terjadi pada waktu permulaan, di mana ini menyingkap tentang aktivitas supranatural hingga saat ini. Materi yang kedua yaitu membahas tentang homogenitas antara masyarakat desa dan kota. Homogenitas adalah suatu kelompok yang mempunyai persamaan yang didasarkan atas letak geografis, adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan kepercayaan. Dalam agama, selain kepercayaan kepada Tuhan, terdapat pula kepercayaan terhadap dosa dan hukuman terhadap dosa tersebut. Kepercayaan ini membangun tradisi atau adat istiadat yang merupakan tali pengikat kuat dalam membangun tata tertib masyarakat, di mana pelanggaran terhadap tradisi tersebut dapat menimbulkan perasaan bersalah pada diri pribadi masyarakat penganutnya. Kepercayaan-kepercayaan tersebut mendasari perilaku masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia dalam kesehariannya. Di sini saya mengambil contoh yaitu dari masyarakat desa Ciamas, Banten. Secara khusus, masih percaya bahwa penyakit-penyakit tertentu, baik penyakit jasmaniah maupun penyakit yang disebabkan oleh kejahatan magis, dapat diobati dengan cara-cara magis maupun dengan doa-doa tertentu oleh para kiai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap hal-hal mistis masih melekat pada kehidupan masyarakat desa. Sedangkan masyarakat kota dalam mempercayai hal-hal tersebut sangatlah minim. Masyarakat kota lebih modern dalam mengatasi suatu permasalahan. Seperti ketika sakit, mereka pergi ke dokter, bahkan ke rumah sakit, dan di sisi lain, mereka juga mempunyai pemikiran yang lebih luas dan mereka juga mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka mampu berpikir secara rasional dan berkemajuan. Tetapi tidak dapat dipungkiri, masih ada sebagian masyarakat kota yang masih mempunyai kepercayaan terhadap hal-hal mistis dalam kehidupannya, sebagai contoh dalam menjalankan bisnis, dan hal ini terdapat di sebagian masyarakat kota di Indonesia, yaitu dengan menggunakan dukun. Pengertian agama atau religi. Agama merupakan suatu ciri utama dalam kehidupan manusia dan bisa dikatakan sebagai suatu kekuatan yang paling mampu dalam mempengaruhi tindakan atau tingkah laku seseorang. Dalam kehidupan sosial, masyarakat desa dan kota pasti memiliki sebuah kepercayaan yang mereka tuangkan melalui agama atau religiusitas.
yang bertujuan untuk membantu mereka dalam mengarahkan hidup mereka, untuk menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih terarah dan mereka merasa nyaman berada di lindungan Tuhan mereka. Teori agama atau religi. Dalam mengelola informasi, otak manusia mampu membentuk gagasan-gagasan dari konsep dalam akalnya, yang mampu membayangkan dirinya sendiri, yang lepas dari lingkungannya, yang merupakan dasar dari tersadarnya akan sebuah identitas dan kepribadian akan diri mereka. Dalam makna jenis hewan juga memiliki identitas diri, namun kesadaran tersebut terbatas dan dalam arti tidak setajam yang dimiliki oleh manusia. Dalam beberapa latar belakang yang dikemukakan, menimbulkan tanda tanya yang melahirkan sebuah permasalahan, bahwa para ahli memiliki niat untuk meneliti dan melalui hasil penelitian tersebut melahirkan beberapa teori, yang mana hingga saat ini teori tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan. Terlepas dari argumen perorangan, batasan mengenai yang ditetapkan sebuah negara mengenai konsep religi atau agama yang jelas dalam konsep ilmu pengetahuan agama yang ada di dunia ini mengajarkan etika tentang kebaikan. Yang pertama ialah teori religi dalam kehidupan manusia terdahulu. Teori ini dikembangkan Edward B. Taylor yang beranggapan bahwa menyebutkan teori tentang jiwa yang mengatamkan asal mula religi itu adalah kesadaran manusia mengenai jiwa atau yang disebut soul. Perbedaan yang tampak dari manusia yakni hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Yang kedua, peristiwa mimpi yang dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat-tempat lain yang lain dari tempat tidurnya. Yang kedua, teori agama pada kehidupan manusia. Kemudian, teori-teori lain yang berkenaan dengan asal mula religi atau dasar-dasar kepercayaan manusia yang menganggap adanya kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia dan bentuk-bentuk usaha manusia yang mencari hubungan dengan kekuatan itu telah menjadi perhatian menarik bagi orang-orang tertentu, terutama dari kalangan antropologi. Isi dari teori tersebut ialah teori batas akal merupakan teori yang berpedoman pada manusia dalam kehidupannya yang senantiasa memecahkan berbagai persoalan hidup dengan perantara akal dan ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia. Selanjutnya, teori masa krisis dalam jangka panjang waktu hidupnya yang mengalami banyak krisis menjadi objek perhatian dan objek perhatian yang dianggap sangat menakutkan. Yang selanjutnya, teori kekuatan luar biasa. Pendirian ini kemudian memberi sanggahan terhadap teori religi mengenai timbulnya manusia akan jiwa. Yang terakhir, teori sentimen kemasyarakatan. Teori ini berasal dari seorang sarjana ilmu filsafat dan sosiologi berbangsa Prancis, yakni Émile Durkheim, adalah menyanggah teori religi yang dikemukakan oleh Taylor. Serupa dengan pendapat Marx tersebut di atas, beliau beranggapan bahwa alam pikiran manusia pada masa permulaan perkembangan kebudayaan itu belum dapat menyadari suatu paham abstrak jiwa sebagai suatu substansi yang berbeda dari jasmani. Sistem agama atau religi. Sistem religi meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Istilah religi menurut kata asalnya berasal dari kata ikatan atau pengikatan diri. Oleh sebab itu, religi tidak hanya untuk kini atau nanti, melainkan selama untuk manusia hidup. Dalam religi, manusia melihat dirinya dalam keadaan yang membutuhkan keselamatan dan membutuhkan secara menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa religi adalah nilai kerohanian tertinggi dan mutlak
serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia yang melahirkan pola perilaku tertentu guna menangani dan mengatasi masalah-masalah penting yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya. Dalam sistem religi terdapat dua tingkatan, yakni yang pertama ialah di dalam evolusi religinya manusia percaya bahwa roh halus yang tinggal di dekat tempat tinggal manusia dianggap bertubuh halus sehingga tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, di dalam evolusi religi manusia percaya bahwa gerak alam hidup disebabkan oleh adanya jiwa yang ada di belakang peristiwa dan gejala alam. Pola keagamaan religi masyarakat pedesaan tradisional. Cara ini mengikuti sebagaimana dikatakan oleh nenek moyang leluhur atau terdahulu. Formal. Cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan atau masyarakatnya. Rasional. Cara beragama berdasar penggunaan rasio. Dan yang terakhir, metode pendahulu. Cara beragama berdasarkan penggunaan hati atau perasaan di bawah wahyu. Masyarakat desa secara formal telah menganut salah satu agama dari 5 agama yang telah diakui di Indonesia. Dasar-dasar religi dengan 4 dasar komponen, yakni 1. Emosi keagamaan sebagai suatu substansi yang menyebabkan manusia menjadi religius. Yang kedua, sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia menjadi sifat Tuhan atau yang dianggap sebagai Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib atau supernatural. Yang ketiga, sistem upacara religius yang bertujuan menjadi hubungan manusia dengan Tuhan, dewa maupun makhluk halus yang mendiami alam gaib. Yang keempat, kelompok religius atau kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan. Yang kedua, pola keagamaan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat kota, ilmu pengetahuan agamanya masih sangat kurang karena hanya terdapat sedikit yang menguasai mengenai agama dan mereka bersifat individualistik yang sangat erat. Jarang terjadi interaksi antar warga. Masyarakat kota yang terbiasa berpikir kreatif dan rasional pada umumnya mengarahkan kerja rasionalnya pada kepentingan duniawi, sementara agama dianggap urusan ukhrawi dan ibadah mahdah belaka. Unsur agama. Yang pertama, keyakinan, predikal atau akidah, yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan supranatural yang diyakini sebagai pengatur dan pencipta alam. Yang selanjutnya, peribadatan, ritual atau ibadah, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Yang ketiga, sistem nilai, value atau sumber hukum atau syariat, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Konsep agama secara etimologis. Yang pertama dari bahasa Sanskerta. A tidak, gama berarti kacau atau kocar-kacir, berantakan. Jadi agama berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan atau mencapai arah atau tujuan tertentu. Selanjutnya dari bahasa Latin, religio atau religere, yang berarti mengembalikan ikatan atau memperhatikan dengan seksama. Jadi agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan ilahi. Yang terakhir menurut bahasa Arab, din berasal dari kata dana yadinu dinan, berarti tatanan atau sistem atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Yang kedua, konsep agama secara terminologis. Agama yaitu aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Yang selanjutnya, agama adalah
ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, karena pada setiap seni pasti mempunyai kebudayaan yang khas. Begitu juga sebaliknya, pada setiap kebudayaan pasti mempunyai nilai seni yang begitu indah dan tidak ternilai harganya. Sebagai istilah seni memiliki dua pengertian, yaitu seni berarti kecil, tipis, dan halus, dan suatu hasil karya yang indah. Dalam bahasa Inggris, art berasal dari akar kata art yang berasal dari Yunani yang berarti menyesuaikan dan menyambung. Oleh karena itu, seni secara umum adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan memiliki unsur keindahan yang mampu membangkitkan perasaan orang lain. Sedangkan secara etimologis, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sartono Kartodirjo, seni budaya adalah sistem yang koheren karena seni budaya dapat menjalankan komunikasi efektif antara lain dengan melalui satu bagian saja dapat menunjukkan keseluruhannya. Seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia tentang cara hidup berkembang secara bersamaan pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Banyak definisi mengenai seni budaya lokal atau sering pula disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal bersifat menyatu dengan karakter masyarakat karena keberadaannya selalu dilaksanakan dan dilestarikan dalam kondisi tertentu dan sangat dihormati. Pola kehidupan masyarakat desa dan kota. A. Pola masyarakat desa. Sumarjan dalam Mut'ali menyebutkan bahwa tata kehidupan ruralisme masih berlaku kental pada masyarakat perdesaan. Walaupun diakui bahwa ada kecenderungan pergeseran ke arah urbanisasi, ruralisme adalah tata hidup masyarakat di pedesaan atau rural alias yang ada pada dasarnya merupakan tata hidup agraris yang berpegangan kuat pada adat yang diturunkan dari generasi kepada generasi berikutnya tanpa perubahan. Di dalam ruralisme terdapat unsur-unsur kekeluargaan, gotong royong, dan sikap pada kekuatan-kekuatan alam di sekitarnya. Selain itu, adat dan agama merupakan suatu sumber inovasi bagi kehidupan masyarakat yang mampu menjaga dan melestarikan solidaritas sosial yang kuat. Dapat dilihat dalam ciri berikut yang menjelaskan ciri-ciri tertentu yang membedakan kehidupan masyarakat desa dengan kota sebagai berikut. 1. Pentingnya kelompok inti dan peranan kelompok inti di kalangan penduduk desa. 2. Masyarakat desa terkenal saling akrab satu sama lain. 3. Adanya homogenitas dalam hal mata pencaharian, kelas sosial, latar belakang etnik, dan ideologi. 4. Mobilitas sosial rendah. 5. Keluarga sebagai unit produksi ekonomi. 6. Tingginya jumlah anak pada rumah tangga petani. Maksudnya adalah kebanyakan petani mempunyai putra-putri yang banyak. 7. Merupakan masyarakat agraris. Pola masyarakat kota. Masyarakat perkotaan identik dengan sifat heterogen, individualistik, materialistik, modern, dikelilingi gedung-gedung yang tinggi, serta pemukiman yang padat. Ciri-ciri sosial budaya masyarakat perkotaan dapat diuraikan sebagai berikut. Pekerjaan. Di kota, orang lebih banyak bekerja pada sektor sekunder dan jasa. Bekerja di ruang tertutup yang tidak tergantung pada faktor alam, gejala alam dapat dipahami secara ilmiah dan secara rasional dapat dikendalikan. 2. Ukuran komunitas. Salah satu ciri masyarakat kota yang menonjol adalah jumlah penduduk yang besar. 3. Kepadatan penduduk. Akibat dari jumlah penduduk yang besar, maka kepadatan penduduk kota tergolong tinggi. 4. Lingkungan masyarakat kota merupakan lingkungan buatan sendiri atau artifikal yang mengemukakan bahwa orang-orang kota membuat lingkungan mereka sedemikian rupa sehingga menjadi perisai antara mereka dengan gejala alam yang ada.
5. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial yang terjadi di perkotaan jelas kelihatan dari adanya perbedaan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Penduduk kota sangat bervariasi, baik asal-usul, suku bangsa, bahasa, pekerjaan, lain-lain sehingga sangat tergolong heterogen. 6. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial masyarakat kota lebih tajam daripada masyarakat pedesaan. Kebutuhan-kebutuhan adanya kelembagaan yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat kota mengakibatkan semakin banyaknya organisasi-organisasi yang memberikan status dan berbagai peranan bagi masyarakat kota yang bersifat terbuka atau open social stratification. 7. Interaksi sosial. Sesuai dengan ciri masyarakat kota yang bersifat individualistik, maka hubungan satu sama lain bersifat impersonal, yaitu hubungan yang tidak langsung didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang sama. 8. Solidaritas sosial. Pada masyarakat kota, solidaritas sosial yang ada adalah solidaritas organik, yaitu solidaritas yang terbentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan. Keragaman budaya masyarakat desa dan kota. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan memiliki tatanan kehidupan yang sesuai norma dan adat istiadat. Dalam interaksinya, masyarakat pedesaan lebih cenderung pada peraturan gotong royong dan kekerabatan. Nilai budaya penduduk desa lebih kental dibandingkan nilai budaya pada penduduk kota. Hal ini dikarenakan penduduk desa yang belum tergeser budaya asing. Masyarakat pedesaan cenderung dengan pemikiran ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat bahwa seseorang merasa dia adalah anggota bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat. Ciri-ciri masyarakat pedesaan. Yang pertama, homogenitas sosial, terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja sehingga tingkah laku maupun kebudayaan sama atau disebut homogen. Yang kedua, hubungan primer adalah hubungan kekeluargaan dilakukan secara akrab, semua kegiatan dilakukan secara musyawarah. Yang ketiga, toleransi sosial masih kuat dan memiliki kontrol sosial ketat. Kontrol sosial tersebut didasarkan hukum informal. Yang keempat, saling gotong royong anggota masyarakat pedesaan tumbuh dengan subur dan membudaya. Yang kelima, memiliki ikatan sosial, diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat. Selanjutnya, magic religious merupakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat mendalam, yaitu menjaga ibadah. Selanjutnya, dan pola kehidupan untuk mata pencaharian masyarakat pedesaan mayoritas didominasi di bidang agraris seperti pertanian, perkebunan, peternakan. Di pesisir pantai ada perikanan, pertambakan. Ciri-ciri masyarakat perkotaan. Yang pertama, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Biasa disebut dengan individualisme. Yang kedua, orang kota umumnya memiliki gaya hidup yang terbilang mewah. Yang ketiga, tatanan kehidupan masyarakat perkotaan masih terbilang kurang baik. Dan yang keempat, kehidupan keagamaannya berkurang karena lebih mementingkan kepentingan duniawi saja. Kebudayaan petani. Pola-pola kelakuan dan motif-motif individu. Masyarakat senantiasa melakukan interaksi satu dengan yang lainnya karena manusia adalah makhluk sosial. Ciri-ciri dasar kebudayaan dan masyarakat petani. Indonesia adalah negara agraris, yaitu masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sebagian juga memenuhi kebutuhan sandang. Masyarakat desa relatif mandiri secara ekonomi. Perbedaan antara petani tradisional dan petani modern.
Golongan pertama yakni petani yang bergantung pada alam dan menggunakan pengetahuan teknologi tradisional dalam pengembangan produksinya. Produksi mereka adalah sebuah usaha untuk menghidupi keluarga, bukan untuk mengejar keuntungan. Sebaliknya, petani modern adalah golongan petani yang usahanya ditujukan untuk mengejar keuntungan. Mereka menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan usaha modern dan menanam jenis tanaman yang laku di pasaran. Budaya urbanisasi. Kondisi sosial budaya akibat urbanisasi berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah asal dan daerah tujuan. Tapi pada kenyataannya, akibat arus urbanisasi tidak berpengaruh pada sosial ekonomi saja, tapi berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat setempat. Pada dasarnya, mobilitas penduduk bukan hanya mengenai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi mobilitas penduduk memiliki peranan yang sangat penting dalam perubahan sosial budaya, seperti perubahan kebiasaan, norma, adat istiadat, dan hubungan kekeluargaan di pedesaan maupun perkotaan. Perubahan sosial budaya akibat urbanisasi. Semakin meningkat kegiatan mobilitas penduduk, akan semakin melonggar keterikatan mereka dengan kehidupan penduduk setempat. Melemahnya hubungan kekerabatan terjadi karena yang pertama, daerah asal masyarakat urban yang berbeda, menyebabkan mereka harus menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungan baru dan penduduk baru. Perubahan akibat urbanisasi juga terjadi pada kebiasaan masyarakat yang bersifat sosial berubah menjadi komersial. Masalah sosial budaya akibat arus urbanisasi terjadi di kota-kota besar. Hal ini karena pusatnya kegiatan ekonomi di kota-kota besar. Mobilitas penduduk berfungsi sebagai salah satu sasaran penduduk desa untuk ikut menikmati buah hasil pembangunan. Daya tarik masyarakat desa ke kota untuk melakukan urbanisasi masyarakat memilih untuk melakukan urbanisasi dan meninggalkan tempat tinggal karena dipengaruhi anggapan masyarakat bahwa di perkotaan mendapatkan berbagai macam jenis fasilitas umum yang sangat mudah didapatkan karena lengkapnya fasilitas yang ada di kota seperti jaringan internet, kebutuhan hiburan, tempat berlibur, dan tersedianya alat transportasi umum yang akan memudahkan masyarakat melakukan aktivitas. Kondisi ini yang menimbulkan lama-kelamaan pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan tidak jarang akan menyebabkan munculnya kondisi permukiman yang kumuh. Cara mengatasi permasalahan sosial budaya akibat urbanisasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dalam diri sendiri akan pentingnya kebudayaan dalam kehidupan kita dan masyarakat. Karena kebudayaan merupakan ciri khas yang dapat dilihat secara kasat mata oleh semua orang dari berbagai macam negara, sehingga seseorang dapat memahami bahwa kita berasal dari suku tertentu. Yang kedua, mengadakan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan kebudayaan yang dimiliki dalam lingkungan sekitar, agar semua generasi muda menyadari dan memahami bahwa di zaman modern saat ini ada kebudayaan yang baru dan harus dilestarikan. Dan yang ketiga, menanamkan nilai-nilai sosial budaya kepada anak-anak. Sebagai generasi penerus bangsa, caranya menerapkan dalam pembelajaran di sekolah, lalu menerapkan dalam lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan tentunya di lingkungan keluarga, serta menanamkan nilai-nilai sosial budaya.
Nah, itu tadi materi dari kami. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.